Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai aliran dalam saluran terbuka. Kan kita sudah belajar tuh dari hal-hal dari pembelajaran yang kemarin yang di kampus. Kenapa ini pembelajarannya di rumah? Ya karena melalui surat edaran. Jadi kita harus belajarnya melalui online. Aplikasi online sebenarnya sudah ada diberikan kepada dosen dan mahasiswa, yaitu menggunakan Zoom. Cuma saya pikir menggunakan Zoom kita lebih banyak lebih banyak akan memakan kuota mahasiswa. Bayangkan apabila misalnya satu mata kuliah itu dalam satu minggu 7 saja misalnya, Anda akan mengeluarkan kuota yang banyak sekali ya. Nah itu kenapa saya lebih menggunakan aplikasi YouTube, sehingga Anda tinggal mendownload, mahasiswa tinggal mendownload satu, kemudian dibagikan yang lain. Nah untuk tingkat kehadiran, saya cuma pingin Anda nanti subscribe aja atau mengkomen dan menuliskan nama Anda, sehingga selain kita bisa membangun channel ini, dan juga kita juga bisa berinteraksi di situ ya, berinteraksi. Nanti apa-apa hal-hal yang belum jelas Anda tinggal ketik di komen, saya akan mencoba menjelaskan lagi apa yang menjadi pertanyaan Anda. Kemudian pembelajaran terdahulu minggu kemarin ya, kita sudah mempelajari mengenai beberapa hal mengenai hidrolika, yaitu ada pengertian hidrolika, terus ada cakupan bidangnya ya, kemudian apa itu ruang lingkup dari hidrolika itu sendiri, kemudian saluran terbuka dan saluran tutup, kemudian konsep dasar dari distribusi kecepatan. Nah, dalam minggu ini kita akan mempelajari mengenai aliran dalam saluran terbuka ya. Sesuai dengan janji saya, kita akan mempelajari mengenai rumus empiris dari distribusi kecepatan yang nantinya dapat menghitung debit saluran. Saya sudah pernah menjelaskan kepada Anda minggu kemarin ya, bahwa contoh dari saluran terbuka itu seperti sungai, kemudian irigasi, kemudian selokan ya, atau got ya, drainase perkotaan. Itu semua saluran terbuka, artinya salurannya tidak menggunakan penutup. Nah itu yang disebut dengan saluran terbuka. Oke, saya pikir kita lanjutkan aja. Nah kemudian dalam rumus kecepatan rata-rata empiris, sulit untuk menentukan antara tegangan geser dan distribusi kecepatan dalam aliran turbulen ya, dalam aliran turbulen. Kalau laminar kan dia stabil tuh, tapi kalau dalam aliran turbulen maka kita harus menentukan kecepatan nanti untuk kecepatan rata-ratanya. Nah, rumus yang biasa digunakan untuk kecepatan rata-rata adalah rumus Cauchy ya, rumus Cauchy. Bagaimana sih asumsi yang dibangun oleh rumus Cauchy ini? Kita akan coba mengilustrasikannya. Asumsi rumus Cauchy dia adalah asumsi alirannya permanen, kemudian saluran, membuat kemiringan saluran kecil dengan saluran prismatik ya. Jadi kalau dia buat dengan asumsi aliran permanen, kemudian kemiringan salurannya tidak terlalu besar atau kecil, kemudian saluran prismatik atau berbentuk kalau kita sekarang mungkin menggunakan plung ya, dia percobaan semacam plung. Nah kemudian dia membuat sebuah batasan-batasan, yaitu A, B, C, dan D. Kemudian akibat dari asumsi yang dibangun ini, maka akan terbentuk suatu pemikiran dari Cauchy, mungkin ya dulunya Cauchy membuat
bahwa dia mengasumsikan bahwa akan ada gaya dari bidang AD ini. Nah, kemudian akan dibalas oleh bidang BC ini. Maka kalau kita tuliskan gaya luas ini ya AD itu dikurang dengan gaya di luas BC. Nah, kemudian akibat dari kemiringan ini, maka ada suatu, ini kan diasumsikan dia menggunakan suatu aliran ya, aliran. Berarti ada berat aliran. Nah, ada berat aliran di mana aliran tersebut terjadi kemiringan, sehingga kalau diasumsikan ada kemiringan, ada sudut ya, sudut theta, ada sudut theta. Sehingga kalau dituliskan, karena ini mendorongnya ke kanan, artinya plus W sin theta, W sin theta. Kemudian karena ini bergerak benda tersebut, maka akan ditahan oleh suatu gaya juga yang menahan lagi kemudian, karena benda ini bergerak. Yang menahan itu maka kita tulis saja ya, gaya yang menahan. Yang menahan. Nah, kemudian kita coba tulis ini satu-satu dari rumusan yang dibangun oleh Cesi tersebut. Gaya dalam mekanika fluida, saya sudah memberitahu Anda bahwa rumus gaya adalah tekanan per satuan luas ya, tekanan per satuan luas. Kemudian tekanan adalah berat jenis dikali ketinggian. Nah, sehingga kalau ini dimasukkan ke dalam rumusan gaya, maka berat jenis dikali H dikali A, luasan. Tetapi berat jenis itu memiliki rumus adalah kerapatan massa dikali gravitasi, atau rho dikali gravitasi. Sehingga kalau kita masukkan ini semua, maka gaya sama dengan rho G H A. Oke, sampai sini ya. Ini untuk mendapatkan rumus ini dan ini. Kemudian di sini ada berat jenis ya. Berat jenis, bukan, ini ada berat ya, ada berat suatu benda. Ini berat suatu benda, W di sini. Berat suatu benda sama dengan berat jenis dikali volume. Ini pun sudah saya jelaskan dalam mekanika fluida kemarin ya. Nah, kemudian berat jenis adalah rho kali G, atau kerapatan massa dikali gravitasi. Sedangkan volume berarti kalau ini yang dipandang ya, untuk dibawa ke sana, ini berarti ada jarak nih ya, L. Sehingga kita bisa memasukkan luasan di sini dikali panjang, berarti ada A dikali L ya. Ada luasan dikali panjangnya saluran. Kemudian ini sudah ya, ini sudah. Kemudian gaya yang menahan. Nah, gaya yang menahan ini akibat benda ini bergerak, otomatis ada gesekan yang terjadi ya, tegangan geser atau gesekan yang menahan gerakan tersebut ya. Berarti di semua ini. Nah, sehingga kalau misalnya kita buat itu gaya yang menahan, berarti ada tegangan geser. Kita ketahui bersama bahwa lambangnya adalah tau ya, tau. Kemudian di seluruh bidangnya ya, jadi kalau misalnya ini bentuk dari salurannya, maka ini di seluruh ini, artinya dari seluruh kelilingnya. Nah, kelilingnya dan di sepanjang dari saluran tersebut, di sepanjang saluran ya. Jadi tau tegangan geser dikali E, di sini adalah keliling basah dikali L panjangnya. Oke, kita satu-satu ya. Nah, P di sini tekanan dikali luas penampang ya. Terus gamma ini adalah berat jenis dikali H. Kemudian ini adalah rho atau kerapatan massa dikali gravitasi. W adalah berat dari
suatu benda, kemudian P di sini adalah volume yang diturunkan menjadi A dikali L. Kemudian gaya yang menahan, ini ada tegangan geser, atau P di sini adalah keliling basah, dan L. Sehingga kalau kita masukkan ini semua ke dalam rumus ini kembali, maka Rho GH kali A, Rho GH kali A ditambah Rho, bukan dikurang Rho GH kali A, kemudian ditambah W tadi, Rho GHAL, Rho GAL, kemudian dikurang tau P kali L. Nah, sampai sini jelas ya kenapa itu tadi di rumusan tersebut keluar gaya nih, gaya pada satuan luas AD, BC, W di sini W sin A, theta gaya yang menahan sama dengan 0, keseimbangannya. Nah, ini rumus yang kita dapat di sini adalah rincian dari rumus yang kita bangun tadi. Oke, sampai sini sangat jelas ya. Kemudian saya next. Nah, kemudian rumus ini akan kita persingkat karena yang kita cari itu adalah pengaruh tegangan geser dan kecepatan. Ini Rho GHA ini akan dikurangkan, maka hilang ya, sudah hilang. Kemudian tinggal ini dari pengaruh dari berat dan gaya menahannya. Jadi sehingga Rho GHA, Rho GAL sama dengan, ini karena minus kita pindahkan jadi plus, tau P kali L. Oke. Kemudian kalau taunya kita tanyakan, tegangan gesernya ya, kita tanyakan. Oh, ini ada L ya yang sama ya, kita bisa coret ini. Sehingga tau sama dengan Rho G A per P. Oke. Nah, yang dimana kita ketahui bahwa A dibagi P itu adalah jari-jari hidrolis, A dibagi P. Sehingga tau, oh ini ada ketinggalan ya, sinnya di sini, sin theta. Nah, sin theta. Di sini berarti juga ada sin theta. Sin theta. Nah, dalam penjelasan bahwa sin theta sama dengan tangan theta itu adalah bisa dianggap dengan slope atau kemiringan ya, untuk harga theta yang kecil. Sehingga sin ini berubah menjadi, jadi kalau ini ditulis lagi di sini kan ada sinnya nih, sin theta. Sin theta ini berubah menjadi nilai S ya. Ini sama dengan S atau slope atau kemiringan. Jadi tau sama dengan Rho G ini berubah menjadi R dikali S. Oke ya. Jadi kita sudah mendapatkan rumus tegangan geser sama dengan perapatan massa dikali gravitasi dikalikan jari-jari hidrolis dikali slope atau kemiringan. Oke, nah sekarang tahu sendiri itu memiliki rumus. Dia adalah rumusnya Rho, kemudian ada G, bukan, Rho F V kuadrat dibagi 8. Nah, ini rumusnya. Nah, ini kita sandingkan dengan yang di atas tadi. Sehingga kalau diperpanjang, taunya diganti dengan ini, nilainya berarti Rho F V kuadrat dibagi 8 sama dengan Rho G R kali S. Oke, sampai sini sudah terlihat rumusnya. Ini bisa kita coret-coret. Kemudian kita tinggal mendapatkan F V kuadrat dibagi 8 sama dengan G kali R dikali S. Nah, karena ini kita hubungan terhadap kecepatan, kita keluarkan kecepatannya. V kuadrat sama dengan 8 dipindah ke sana menjadi plus ya. Menjadi bukan plus, artinya pengali.
mohon maaf. Jadi kalau 8 kita pindahkan ke sana sebagai pembagi, dia akan menjadi pengali. 8 G R S per F ya. Nah, sehingga kalau kita kita V-nya kita cari, maka ini menjadi akar semua. Ada akar 8 G per F dikali R dikali S. Nah, ini yang didapat bahwa 8G F kali R kali S. Kemudian 8G per F inilah yang dijadikan menjadi nilai konstanta ya, nilai C. Jadi akar 8G per F ini dirubah menjadi sama dengan nilai C. Nilai C, sehingga kecepatan sama dengan C kali akar R kali S. Nah, ini yang dirumuskan oleh Cesi sebagai nilai kecepatan untuk turbulensi, di mana kecepatan itu menjadi kecepatan rata-rata dan tegangan geser rata-rata. Ya, asumsi yang dibangun dari Cesi untuk mendapatkan suatu nilai perhitungan dari kecepatan. Oke. Nah, kemudian ini untuk turbulensi ya, untuk turbulen. Sebenarnya laminernya juga bisa dihitung dari rumusan yang ada. Dari rumusan yang ada, laminer juga bisa dihitung. Laminernya kita pakai, dia ada rumus F-nya itu sama dengan F-nya sama dengan 64 per RE. Sehingga kalau ini dimasukkan ke dalam nilai C tadi, C-nya kan adalah 8G per F. Maka ini dimasukkan nilainya, jadi akar dari 8G per F-nya kita ganti ini 64 per RE. Ini bisa kita coret 1 berbanding 8 ya. Jadi 1/8 dikali gravitasi, kemudian diakarkan, RE-nya naik ke atas ya, RE-nya naik ke atas. Jadi kalau misalnya kita hitung, maka hasilnya adalah 1,107 akar RE. Nah, itu penjelasannya untuk tadi laminer ya. Nah, untuk turbulensi sebenarnya nilai C ini juga banyak dikembangkan oleh yang lain. Misalnya cutter ya, ada cutter, ada Manning, ada Bajin, ada Powell. Yang paling biasa kita dengar adalah Manning dan Bajin ya, karena memiliki juga tabel untuk kekasaran Manningnya, untuk kekasaran dari bahan yang ada. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, rumus empiris dari Manning, kita akan coba rumus dari Manning. Ini saya hapus dulu ya. Anda bisa menghentikan untuk mendapatkan cara perhitungan tadi. Nah, Anda tinggal bisa tuliskan untuk mengingat kira-kira hasil yang tadi didapat. Nah, kemudian rumus kecepatan empiris Manning yang dikembangkan tahun 1989 ya. Beliau adalah orang Irlandia yang sampai sekarang paling familiar digunakan dalam perumusannya. C yang digunakan adalah R per 1/6 ya, pangkatnya dibagi M ya, jari-jari hidrolis dibagi kekasaran Manning. Nah, kemudian nilai ini kalau kita masukkan ke dalam kecepatan yang dibuat oleh Cesi tadi ya, bahwa C dikali R dikali S, maka nilai ini kalau dimasukkan ke sini, P-nya sama dengan R pangkat 1/6 per N dikali akar kan adalah pangkat setengah, jadi R pangkat setengah dikali S pangkat setengah.
kemudian kalau kita keluarkan ini, kita gabung R-nya karena berpangkat ya sama. Jadi 1/n dikali R pangkat 1/6 ditambah 1/2. Pangkat dikalikan maka menjadi penjumlahan ya, itu matematika. Jadi S pangkat setengah. Jadi 1/n dikali R, kalau ini disamakan penyebut kemudian disederhanakan, maka hasilnya adalah R pangkat 2/3 dikali S pangkat setengah. Nah, inilah kecepatan dari rumusan empirisnya Manning ya, ini Manning menggunakan rumus ini, dan paling banyak kita gunakan perhitungan ini baik itu perencanaan maupun secara teoritis dalam perhitungan-perhitungan contoh-contoh di dalam buku. Oke, nah ini adalah harga dari koefisien kekasaran Manning N di sini ya, N yang ini menggunakan koefisien Manning. Ini tinggal Anda download, mudah Anda dapatkan, tinggal Anda ketik kekasaran Manning. Kemudian ada juga rata-rata dari N untuk menggunakan rumus Putter dan Manning dalam rumus Bajin ya. Kalau ini dalam rumus Bajin. Kita next. Nah, ini adalah konstanta Manning ekivalen. Orang banyak mengasumsikan bahwa penampang bintang saluran mempunyai kekasaran yang sama di sepanjang keliling basah. Padahal bisa berbeda ya. Kita misalnya membuat sebuah trapesium di jalan ya, saluran trapesium. Bisa jadi saluran yang di sebelah sini misalnya menggunakan pasangan batu gunung. Nah, di sini menggunakan pasangan batu gunung. Sedangkan di sini masih tanah dasarnya. Nah, ini asumsi yang dibangun itu tidak selalu benar. Jadi dasar saluran maupun dinding saluran dibuat dari material bahan yang berbeda, maka sebaiknya menghitungnya menggunakan angka N Manning untuk ke dinding dan dasar saluran berbeda-beda, sehingga bisa jadi luas basahnya itu, luas basah ataupun keliling basahnya dihitung masing-masing, H-nya maupun P-nya dari N yang berbeda. Ini misalnya N dindingnya, dan ini N dasar saluran, atau N ini N dinding, kita tulis saja N sisi lah ya. Ini N dasar, ND. Nah, oke. Jadi kita akan mencoba menghitung atau merumuskan dari asumsi koefisien kekasaran bahan yang berbeda. Sebenarnya sudah juga sih rumus itu ada. Misalnya ini Horton ya, Horton dan Einstein tahun 1942. Jadi dia sudah mengasumsikan bahwa kecepatan untuk rata-ratanya itu diambil dari koefisien kekasaran bahan yang apabila terjadi perbedaan. Nah, dia merumuskan bahwa NE atau ini NE sama dengan jumlah perkalian dari keliling basah dikalikan kekasaran bahannya ya. Kemudian dipangkatkan 3/2 dibagi total dari keliling basah, kemudian dipangkatkan lagi 2/3. Rotor, kemudian perbedaannya lagi dengan rotor. Kalau rotor ada memasukkan jari-jari hidrolis ya, ada masukkan jari-jari hidrolis dalam perhitungannya. Ada keliling basah dikalikan jari-jari hidrolis dari totalnya, kemudian dibagi jumlah dari setiap keliling basah dan jari-jari hidrolis dalam kekasaran yang berbeda. Oke, sekarang kita buka lagi. Nah, sehingga akan mendapatkan kalau ini sampai dihitung ke debitnya masing-masing ya, ini bisa kita hitung debit dari masing-masing dari bentuk saluran yang ada.
Berarti Q sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Ini apabila saluran dengan variasi kekasaran bahan ya. Kemudian dibuat batasan antara aliran luasan aliran dari satu kesatuan ini. Sehingga kalau dirumuskan, ini saya hapus sudah ya. Oke, saya hapus. Nah, kalau misalnya dibuat Q-nya, Q sama dengan Q1 ditambah Q2 tambah Q3. Oh iya, debit ya, rumus debit kan sama dengan untuk saluran adalah A dikali V, luas penampang dikali kecepatan. Sehingga kalau dimasukkan Q1, Q2, Q3 maka akan membuat rumus tersebut menjadi A dikali 1 per M dikali R pangkat 2 per 3 dikali S pangkat setengah ya. Ini berarti A1, N1, R1, S1. Nah, R tadi, R kan ada rumusnya juga, A dibagi V. Nah, supaya ini kita lebih mengenal terhadap A yang ada ini, maka ini kita bisa rubah R-nya di sini menjadi A per P. A1 berarti P1 pangkat 2 per 3 sesuai rumusnya ya. Rumus kecepatan 1 per N kali R pangkat 2 per 3 dikali S pangkat setengah, atau 1 per N dikali A1 per P1 pangkat 2 per 3 dikali S pangkat setengah. Kemudian kalau kita tulis lagi A dikali 1 per N dikali A per P pangkat 2 per 3 dikali S pangkat setengah. Ini 2 ya, 2 semua ditambah sama rumus yang sama, A dikali 1 per N A1 A dibagi P kali pangkat 2 per 3 dikali S pangkat setengah. Berarti 3. Oke, ini kenapa dapat rumus ini? Oh belum, nih dapat rumus yang ada ini. Ini berarti dia sederhanakan lagi, berarti A1 per N A1 P1 pangkat 2 per 3 dikali S pangkat setengah ditambah A2 N2 A2 per P2 pangkat 2 per 3 dikali S pangkat setengah S2 ya, ditambah A3 per N3 A3 per P3 pangkat 2 per 3 dikali S pangkat setengah. Ini 1, 2, ini 3. Ini didapat hasil yang ada di dalam slide ini. Oke, rasanya tidak lengkap kalau kita tidak latihan ya, tidak latihan. Coba kita latihan pertama. Dari kekasaran bahan yang berbeda. Oh, ini saya hapus ya. Anda nanti bisa menulis dengan menstopkan menstopkan videonya. Oke. Sekarang ini latihan pertama atau exercise yang pertama, bahwa ada sebuah saluran trapesium ya, sebuah trapesium dengan kemiringan saluran 1:1, berarti M-nya 1:1. Kemudian bed slotnya 1:1000, kemiringan dasar salurannya banding 1000. Kita tulis saja ya, diketahui M-nya sama dengan 1. Kemudian S-nya 1/1000, berarti kemiringannya 0,001 ya. Kemudian memiliki lebarnya 3 meter ya, berarti B-nya kita tulis saja B sama dengan 3 meter. Oke, kemudian dasarnya yang dasar ya, ND-nya nih itu berupa tanah dengan nilai 0,02. Berarti ini kita memiliki N di sini
nilainya 0,02. Kemudian untuk sisi dindingnya dia menggunakan beton ya, menggunakan konkrit dengan ND-nya itu NS ya, kita tulis saja NS supaya bisa membedakan. NS-nya 0,014. NS-nya 0,014. Berarti NS untuk yang di bagian dinding sama dengan 0,014. Kemudian apalagi yang bisa kita ketahui? Oh sudah ya, cukup ya. Oh ada kedalaman. Nah itu dia bilang kedalaman untuk tinggi basahnya itu sama dengan 2 meter. Otomatis kalau ini berbanding 1:1 berarti sisa dari bagian vertikalnya ini adalah 2 meter. Otomatis kemungkinan ya lebar dari saluran ini adalah 5-7 meter ya. 7 meter. Karena perbandingan untuk pemiringannya 1:1. Oke, sekarang kita gunakan rumus yang tadi disampaikan Horton dan Asian ya. Dia menggunakan rumus bahwa ada perbedaan dari saluran dari yang dibuat. Nah, sekarang kita coba dulu penyelesaiannya. Karena tadinya Horton dan Einstein tadi maupun Luther dia ada memasukkan dari nilai P, A, kemudian R yang berbeda-beda ya. Jadi kita cari aja per masing-masing dari bidang ini. Kita yang pertama dari P1, kita anggap bahwa ini dindingnya ini. P1 atau luasan 1 dulu ya. Luasan 1 sama dengan, berarti ini luasan dari ini. Kalau kita misalnya kita beri batasan-batasan. Ini 1, ini 2, ini 3. Berarti ini luasan segitiga yang pertama. Luasan segitiga karena ini 1:1 dan bentuk trapesium berarti dia sama ya sisi 1 dan 3. Jadi A1 itu akan sama dengan A3 dengan rumus setengah alas kali tinggi. Kita ketahui. Setengah alas kali tinggi, setengah alasnya berarti 2, tingginya 2. Coret-coret jadi sisa 2 meter. Oke. Sekarang A2. A2 berarti berbentuk segi 4, berarti panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar. Itu sama dengan 2 dikali 3 dikali 2. 3 dikali 2. 3 dikali 2. Kalau di sini berarti bukan panjang kali lebar nih. Berarti alas kali tinggi. 3 kali 2 berarti 6 meter. Jadi A-nya sama dengan 2 kali A1 ditambah A3 atau A1 ditambah A2 ditambah A3. Ini kan kalau ini digabung kan menjadi 2 kali A1. Jadi sama dengan 2 dikali 2 ditambah 6 sama dengan 10 meter. Oke, sampai sini paham ya. Kalau kurang paham ya diulang aja video ini sampai Anda paham. Kalau kurang paham juga silakan Anda bertanya, nanti tinggal tulis. Saya akan mencoba menjelaskan di mana titik Anda tidak mengerti. Atau misalnya ada kesalahan saya dalam menghitung, Anda bisa mengkoreksi juga dalam komen nanti. Oke, selanjutnya P-nya. P1 sama dengan P3 ya. P1 sama dengan P3. Karena P1 atau keliling ini cuma di bagian sisi ini adalah sisi kemiringannya. Ya, sisi kemiringannya. Yang kita tahu bahwa rumus kemiringan adalah ini menggunakan rumus dari kemiringan ya, kemiringan atau akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, Pitagoras. Saya lupa bahwa menggunakan rumus Pitagoras. Berarti A kuadratnya mana? A kuadratnya ini B kuadratnya. Jadi 2 pangkatkan 2 ditambah 2 dipangkatkan 2. Akar adalah akar pangkat setengah ya. Jadi sama dengan 4 ditambah 4
diakarkan setengah, kira-kira hasilnya atau hasil pastinya adalah 2,828 meter. Ini untuk P1 dan P3. Sedangkan P2 itu hanya bagian ininya saja nih. Nah, P2 hanya bagian ininya saja. P2 berarti 3 meter. Jadi P-nya sama dengan 2 kali P1 ditambah P2 sama dengan 2 dikali 2,828 ditambah 3. Hasilnya sama dengan 8,656 meter. Oke, kita sudah mendapatkan A dan P. Kemudian dari A dan P kita bisa dapat jari-jari hidrolis dari masing-masing sisi yang kita perhitungkan. Misalnya R1 berarti A1 bagi P1. Ini berarti ini sama nih dengan R3. Oh, berarti saya hapus dulu ya. R1 sama dengan R3. R1 sama dengan R3 sama dengan A1 dibagi P1 sama dengan A1-nya tadi 2 meter atau 2 meter dibagi P1-nya 2,828 sama dengan 0,7072 meter. Kemudian R2 sama dengan berarti A2 dibagi P2. A2-nya adalah 6, P2-nya adalah 3. Jadi sama dengan 2 meter. Kemudian R total keseluruhan adalah berarti bisa kita tuliskan A total dibagi P total aja. Nah, untuk memudahkan, A total dibagi P total. A totalnya adalah 10 meter dibagi P totalnya adalah 8,656 meter sama dengan 1,155 meter. Oke, ini yang kita dapat. Sekarang kita masuk ke perhitungannya dari seperti ini, dari Horton, Einstein dan Lotter. Ya, ini sebenarnya sudah ada hasilnya. Cuma saya akan coba memaparkan sehingga kita menjadi lebih tahu. Oke, hapus. Kita hapus bagian ini sehingga kita dapat masih data-data yang ada ini. Datanya. Horton, ya. Saya akan tulis mungkin agak lebih kecil. Horton dan Einstein. Horton dan Einstein. N-nya untuk kekasaran bahannya itu merumuskan bahwa jumlah dari apa ini? Jumlah dari P dan N, ya. Jadi kalau misalnya ini dilambangkan I, ini I, berarti sampai ke nilai N-nya. Dari 1 sampai jumlah N-nya. Khusus N-nya itu sebenarnya dipangkatkan lagi 3/2. Kemudian ini seluruhnya dibagi terhadap P-nya. Kemudian dipangkatkan lagi 2/3. Saya akan mencoba menjelaskan saja hasil yang dikerjakan, ya. Nah, P-nya untuk khusus P1 dan P3 ini kan sama nih. Berarti bisa kita tuliskan dua kalinya, ya. 2 kali dari P1. P1-nya adalah 2,828. Oke. Paham ya? Ini saya ulangi nih. Ini kan seluruh jumlah, ya. Dari ini adalah seluruh jumlah dari N-nya, dari kekasaran yang kita buat. Kan tadi ada 1, 2, dan 3. Tetapi karena P1-nya itu kekasarannya sama dengan 3, maka kita tuliskan 2 kali P1 2,828 dikalikan terhadap
nilai n-nya jadi n-nya saya lupa, kita balik dulu ya. N-nya untuk kekasaran yang di bagian dinding adalah 0,014 ya. 0,014 atau menggunakan beton tadi ya, menggunakan beton dibangkatkan 3/2 ditambah ini, karena ini jumlah nih ya, ini bisa Anda kurungin atau tidak, boleh juga. Nah kemudian karena ini jumlah berarti ada penambahan, tambah yang bagian P2 ini kan I. Nah sekarang ada P2, berarti P2 nya nilainya 3 meter dikali sekarang n-nya tadi, n-nya berarti sama 0,014 dipangkatkan 3/2. Oke ya, ini bagian P1 dan P3 ya. Yang ini adalah P2 nya. Oke, kita bagi ini kita hapus dulu biar nggak bingung ya. Kita hapus dulu, dibagi P nya berapa? P nya adalah 8,656 dipangkatkan lagi 2/3 sama dengan nilainya adalah 0,0162. Itu bisa cepat Pak, itu sudah ada tertulis. Jadi kalau Anda ya dihitung ya pakai kalkulator. Kemudian dari sini kita bisa menghitung debitnya. Debit sama dengan seperti biasa rumusnya A kali P, berarti A dikali 1/n dikali R pangkat 2/3 dikali S pangkat setengah. A nya kita bisa lihat A nya adalah 10 dikali 1/n nya kita masukkan 0,0162 dikali R nya adalah 1,155 pangkat 2/3 dikali S nya tadi perbandingannya 0,001, sehingga debit yang dihasilkan adalah 21,49 kubik per detik. Oke, nah ini kita yang bingung ini, gimana kita menulis lagi untuk punyanya Lotter. Coba kita hapus ini aja ya. Saja ya, sudah Anda dapat ya ini gambar ini. Oke, kita hapus, kemudian kita perbandingkan dengan hasil dari Lotter. Lotter memasukkan rumus NE nya sama dengan P kali R pangkat 2/3 dibagi jumlah dari P kali R pangkat berapa ini ya, dia tuliskan pangkat 5/3, pangkat 5/3 dibagi ya, betul ya, pangkatnya 5/3, pangkatnya 5/3 dibagi N, bagi N. Jadi tinggal kita masukkan PR, berarti P yang besarnya dan R yang totalnya, P dan R yang total. P nya adalah totalnya tadi 8,656 dikali R nya adalah 1,155 dipangkatkan 5/3 dibagi, nah ini jumlahnya ya, berarti ada P1, P2, P3, PI ini berarti ini ada I nya sama dengan 1 sebanyak N. Nah kemudian ini N nya nanti yang berbeda-beda nih ya, antara dinding sama yang apa ini, oh saya ada salah nih yang di end strand ya. Ini kan karena ini adalah di bagian dasarnya bukan 0,014 tapi 0,02, karena di bagian dasarnya kita menggunakan 0,02.
0,02. Itu sebabnya kenapa kita mencari N dari nilai rata-ratanya. Nah begitu juga dengan ini, berarti yang untuk sisi berarti ada 2 kali, sisinya kan ada 2. P-nya P1 aja yang kita masukkan. P1 nya adalah yang tadi 2,828. Kemudian dibagi terhadap, ini dikali dulu R-nya. R-nya adalah R yang di 1 itu ya. Kalau dilihat dari situ R-nya adalah 0,7072. Nanti kita coba lihat ya, itu rendah itu 5/3 dibagi terhadap N-nya. N yang di posisi itu adalah 0,014. Kemudian ditambah terhadap nilai yang di bagian dasarnya. Berarti 3 dikali 2 R-nya, R2-nya dipangkatkan 5/3 dibagi 0,02. Maka hasilnya adalah, kalau ini dihitung, saya coba secara singkat aja karena sudah ditulis, 0,0157. Nanti kasih aja komentar kalau misalnya hasilnya berbeda ya, hasil perhitungannya. Oh saya berbeda misalnya, apanya yang salah, atau misalnya Pak itu mungkin dikoreksi bagian mananya, ya, coba dilihat aja. Tapi secara hierarki rumusnya ini yang dituliskan. Nah kemudian Q-nya sama dengan rumus yang ini. A-nya 10, N-nya mengikutin yang ini 0,0157, R-nya sama 55 pangkat 2/3 kali, ini pangkat setengah tadi, 0,001 pangkat setengah. Hasilnya sama dengan 22,17 kubik per detik. Jadi ada perbedaan hampir 1 kubik lebih ya, 1 kubik lebih perbedaannya antara menggunakan Horton untuk mendapatkan nilai kekasaran bahannya dengan Lotter untuk mendapatkan nilai kekasaran bahannya. Oke, saya pikir hari ini dalam tayangan ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Kalau ada pertanyaan tulis di bawah. Dan saya mau mengingatkan kembali buat mahasiswa, kehadiran Anda ketik di bawah ya, nama Anda terus NPM Anda, sehingga saya bisa mengetahui bahwa Anda hadir dalam pertemuan kali ini. Oke, sekian dan terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Goodbye.